Akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara memperpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan berarti dalam minggu ini 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan buntaran. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil iNews melaporkan. Kondisi yang masih belum menentu membuat Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga 8 Januari 2026. Perpanjangan masa tanggap darurat ini untuk percepatan pendistribusian bantuan logistik hingga ke desa-desa terpencil dan terisolasi. Banjir bandang kembali melanda Maninjau Agam, Sumatera Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Aya Pisang setelah hujan deras melanda daerah itu sejak Kamis siang. Air bercampur lumpur, kayu dan batu menerjang pemukiman dan jalan raya yang menghubungkan Bukit Tinggi Maninjau dengan Lubuk Pazung. Banjir bandang diduga dipicu longsor di kawasan Kelok 28. Material longsor terbawa aliran air dari hulu sehingga memperparah luapan sungai Muaro Pisang. Untuk saat ini diharapkan kepada pengguna jalan Lubuk Pazung Bukit Tinggi untuk sementara akses ditutup karena terjadinya longsor di Jalan Muaro Pisang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Tanyakan debit air di Blanco, kakak. Sementara itu di Aceh, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Warga. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah di antaranya Desa Alwe Sane, Alwe Ketapang, Alwe Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi yang masih belum menentu membuat Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga 8 Januari 2026. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat ini untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik hingga ke desa-desa terpencil dan terisolasi. Meskipun menghadapi berbagai kendala, penyaluran air bersih bagi warga terdampak bencana di Aceh Tengah terus dikebut. Petugas tanggap darurat berupaya memastikan air bersih dapat diakses warga di pengungsian. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi darurat, distribusi air bersih terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum ke berbagai titik pengungsian di Aceh Tengah. Pasokan air disalurkan melalui mobil tangki air, serta didukung fasilitas sanitasi meliputi hidran umum, toren air, toilet portable, bioriti, hingga instalasi pengolahan air mobile.
Pada tahap awal penanganan, petugas menghadapi tantangan wilayah terdampak yang terbesar di 16 kabupaten kota dengan jumlah pengungsi mencapai 775.000 jiwa. Sejumlah daerah sempat terisolir akibat kerusakan jalan dan jembatan. Meski demikian, distribusi tetap diupayakan agar kebutuhan dasar warga tidak terganggu. Ribuan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah memberikan air bersih yang dimana dapat digunakan untuk memasak, untuk mencuci makanan dan kebutuhan warga lainnya. Hingga 20 Desember 2025, penanganan telah menjangkau sejumlah daerah di Aceh termasuk Aceh Tegah dan sekitarnya. Berbagai sarana pendukung terus dioperasikan melalui menjaga keberlanjutan layanan air bersih bagi para pengungsi. Ya, pasca banjir bandang akhir November lalu, rencana pembongkaran jembatan kereta api di Lembah Anai memicu perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Kebudayaan turun tangan menilai kondisi jembatan yang tak hanya strategis namun juga bernilai sejarah dan warisan dunia UNESCO. Kementerian Kebudayaan akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi jembatan kereta api di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang pada akhir November lalu. Jembatan kereta api Lembah Anai merupakan bagian dari kawasan cagar budaya dan jalur kereta api tertua di Sumatera yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-20 sebagai penghubung Padang dan dataran tinggi Minangkabau. Jalur ini menjadi saksi sejarah perkembangan transportasi dan ekonomi Sumatera Barat, serta terintegrasi dengan kawasan alam Lembah Anai yang diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Rencana pembongkaran jembatan ini sebelumnya mencuat setelah Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi mengirimkan surat resmi kepada Balai Teknik Perkeretapian Kelas 2 Padang. Yang terkait dengan warisan budaya dan situs pembilin coal mining heritage yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Kita bermaksud untuk penguatan ini, dan yang di bawah yang persis di Lembah Anai kita harapkan mungkin sesuai dengan saran-saran dan masukan bisa kita naikkan, jadi elevasinya bisa lebih tinggi sehingga ketika terjadi banjir dari air terjun Lembah Anai itu jalan ini masih bisa dilintasi. Studi kelayakan oleh Kementerian Kebudayaan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2025. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Solidaritas dan kepedulian terus mengalir untuk membantu korban banjir bandang di Sumatera, dan kali ini dukungan datang dari kalangan jurnalis televisi yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI. Penyaluran bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Kota Padang oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia berupa peralatan dapur dan sembako disalurkan langsung kepada warga yang terdampak di kawasan Bukit Bata Buah, Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Lokasi pengungsi berada di atas bukit dan sulit dijangkau, membuat sejumlah kepala keluarga jarang tersentuh bantuan. Menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi 2 buah keranjang, satu persatu bantuan untuk korban banjir bandang ini disalurkan langsung ke warga terdampak. Saya tidak membayangkan seperti itu situasinya ya. Ini bantuan datang pun masih harus pergi melalui jalan kaki lagi, entah 1-2 kilometer lagi. Dan itu aksesnya terputus. Dan bantuan distribusinya dibutuhkan tenaga tambahan sehingga bisa sampai ke tempat tujuan. Karena antara titik posko pengumpulan bantuan dengan tempat orang-orang yang ketika bencana cukup jauh. Jadi yang memang dibutuhkan upaya yang lebih keras lagi dari semua pihak. Bantuan berasal dari penggalangan solidaritas jurnalis televisi di seluruh Sumatera yang diharapkan meringankan beban masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Nandar, iNews melaporkan. 1 bulan sudah bencana menerjang Pulau Sumatera, penanganan pasca bencana terus dilakukan pemerintah. Juga akan membagikan uang 8 juta rupiah bagi para korban bencana Sumatera. Kita semua satu tim bekerja keras, bahu-membahu
mengatasi masalah di lapangan. Saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Pemerintah tak pernah meninggalkan korban bencana di Pulau Sumatera. Bantuan pun terus dikirimkan ke wilayah terdampak bencana. Bantuan tahap 3 dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional kembali tiba di Pelabuhan Umum Krueng Gekeh. Sebanyak 220 ton bantuan tahap 3 diangkut menggunakan KRI Makassar 590. Nantinya bantuan akan dibagikan ke 2 wilayah, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan keuangan bagi korban bencana. Korban bencana Sumatera akan mendapatkan bantuan sebesar 8 juta rupiah per kepala keluarga. Dengan rincian, bantuan dana isian rumah sebesar 3 juta rupiah dan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan sejumlah bantuan lain seperti beras, uang lauk pauk, hunian sementara dan tetap, dan uang tunggu hunian. Mereka juga mendapatkan santunan bagi korban jiwa mendapatkan 15 juta rupiah, sementara untuk korban luka berat mendapatkan 5 juta rupiah. Tak hanya bantuan keuangan, pemerintah terus membangun hunian tetap dan sementara untuk korban bencana. Pembangunan hunian sementara bertujuan memberikan tempat tinggal sementara yang layak dan aman bagi masyarakat korban bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.